Dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh ada dalam satu perenungan dan memperingati salah satu masa raya penting dalam keyakinan iman Kristen, yaitu masa raya keturunan Roh Kudus. Kita tahu bahwa sebagai umat Kristen ada 5 masa raya penting yang melandasi keyakinan iman kita. Masa raya kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, dan keturunan Roh Kudus. Pada 5 dasar masa raya ini, keyakinan iman kita menjadi bertumbuh dan keyakinan iman kita ada dalam satu kepastian keselamatan yang dikaryakan oleh Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kita. Berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara di dalam kebaktian Pentakosta saat ini adalah satu rasa syukur dan sukacita yang luar biasa karena kehadiran Bapak Ibu dan Beta boleh berjumpa dalam ibadah ini sebagai satu pembuktian bahwa kita sama-sama dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu mungkin karena situasi dan kondisi alam hujan sejak malam sampai pagi, kadang-kadang kita dipimpin oleh kemanusiaan kita, ada kemalasan, enggan untuk keluar dan mungkin sampai melangkah ke rumah gereja membangun persekutuan dalam merayakan Pentakosta. Kita juga tidak sanggup keluar dari kuasa atau kemanusiaan kita, meninggalkan kemalasan, meninggalkan rasa enggan untuk keluar karena kondisi alam. Tetapi Beta yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir di dalam rumah gereja ini, Roh Kudus memampukan untuk meninggalkan itu, sehingga kita boleh berjumpa dalam suasana rasa syukur dan sukacita di pagi ini. Sukacita kita akan semakin berlimpah karena melalui pembacaan firman Tuhan ada sabda kebenaran yang akan kita dengar bersama, yang pada Pentakosta ini terkutip dari 2 pembacaan Alkitab, yang satunya dari Perjanjian Lama, kitab Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32, dan yang satunya dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Nah Bapak Ibu, kalau kita membacanya secara sungguh-sungguh dan teliti, maka ada satu garis benang merah yang nampak di sana, bahwa sesungguhnya apa yang diungkapkan di dalam kitab Yoel ini adalah satu nubuat tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nubuat tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi umat Tuhan. Dan kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 2, maka benang merahnya ada di sana. Apa yang dinubuatkan oleh Yoel dan juga ada para nabi-nabi yang lain di Perjanjian Lama tergenapi di dalam Perjanjian Baru, salah satunya melalui Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Roh Kudus dicurahkan. Walaupun kalau kita pelajari konteks dari Yoel
tidak beda-beda jauh juga dengan konteks para murid dan orang percaya di Kisah Para Rasul. Konteks pada kitab Yoel, umat Tuhan, umat Israel ada dalam kehidupan yang sementara dalam situasi krisis. Krisis ekonomi, krisis alam. Pada saat itu mereka sementara ada dalam serangan hama belalang, sehingga hasil panen tidak ada, semua tanaman dan tumbuhan mereka tidak memberikan hasil yang memuaskan. Mereka mengalami krisis alam yang terjadi. Dan krisis itu bisa mempengaruhi krisis ekonomi mereka. Mereka susah, bahan makanan terbatas. Dan mungkin saja krisis alam yang terjadi turut mempengaruhi krisis ekonomi dan pastinya krisis sosial. Karena segala keterbatasan, lebih baik beta pikir per beta pun diri juga. Buru-buru pikir orang lain, lebih baik pikir diri sendiri dulu. Karena situasinya ada sulit, ada susah. Mengancam persekutuan. Krisis alam, bencana alam yang mereka alami berdampak pada bencana ekonomi dan juga dapat meluas kepada bencana sosial. Orang kalau lagi susah, ekonomi kalau lagi susah, makan minum susah, keuangan susah, bisa menyangkal saudara sendiri, krisis sosial. Tidak peduli dengan tetangga, tidak peduli adik kakak, tidak peduli orang saudara, tidak peduli persekutuan. Kepentingan pribadi menjadi yang utama. Barangkali dalam kondisi seperti itu, Yoel menyuarakan kepada umat Israel, "Hei, bencana-bencana alam yang terjadi, bencana-bencana yang berdampak pada ekonomi, bencana-bencana yang berdampak pada kehidupan sosial, persekutuan, itu karena kalian hidup jauh dari Tuhan. Itu karena kalian mengandalkan diri kalian sendiri dengan segala kelebihan dan kekuatan. Karena itu tidak ada jalan satu-satunya yang bisa mengeluarkan kalian dari krisis-krisis ini selain hanya bertobat. Hanya bertobat. Hanya bertobat yang memungkinkan seorang bisa pulih dari bencana-bencana yang ia alami, krisis-krisis hidup yang dia alami. Hanya dengan bertobat orang bisa dipulihkan dari bencana dan krisis-krisis alam, krisis ekonomi, krisis sosial, kekeluargaan, persekutuan, kalau mau bertobat. Pertobatan itu banyak persyaratannya Bapak Ibu. Pertobatan itu ketemu mesti rendah hati. Pertobatan itu ketemu mesti mengampuni sesama supaya ketemu juga diampuni. Sebagai manusia kita tidak akan mampu melakukan itu dengan sempurna. Dan untuk rendah hati, untuk mau bertobat, untuk mau peduli kepada orang lain, harus kasih diri dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus bekerja, tanpa buka diri, buka hati, buka seluruh hidup ini, dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, mustahil kita bisa melakukan semua itu. Karena orang bisa berbuat kepada orang lain kalau dipimpin oleh kemanusiaan itu karena ada perhitungan untung rugi. Ada modusnya. Beta bikin begini supaya beta dapat begini. Beta bikin begini supaya hasilnya menguntungkan beta seperti ini.
Tapi kalau orang berbuat baik dengan dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan berpikir tentang imbalannya. Yang dia lakukan perbuatan baik itu dengan tulus. Karena apa? Setiap perbuatan baik yang dilakukan karena dituntun oleh Roh Kudus, balasannya itu bukan dari manusia. Balasannya itu bersumber dari Tuhan, sumber segala berkat. Oleh karena itu Yoel berseru kepada umat Israel, kalau kalian mengalami krisis alam, bencana, krisis ekonomi, kurang, terbatas, kebutuhan tidak tercukupi, kalau kalian mengalami krisis sosial, mementingkan diri sendiri, tinggi diri, mengutamakan pribadi, harus bertobat. Awal dari satu pertobatan adalah membuka diri untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Kitab surat Galatia bilang, siapa menabur di dalam daging akan menuai kebinasaan, tetapi siapa menabur di dalam roh akan menuai berkat dan keselamatan. Sesungguhnya pesan itu juga yang awalnya mau dinubuatkan oleh Yoel. Apa relevansinya dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan sampai 13? Persekutuan murid-murid setelah Yesus mati dan naik ke sorga, orang Kristen, orang percaya ada juga dalam krisis. Mereka masih takut. Mereka masih takut ditangkap. Mereka masih takut bagaimana nanti meneruskan kabar keselamatan yang diajarkan oleh Yesus. Jangan-jangan mereka ditangkap dan disiksa lagi. Ada krisis spiritual, krisis iman. Karena takut bersaksi, takut memberitakan Injil. Ada krisis politik karena takut ditangkap, takut dihukum, takut disalibkan. Kehidupan tidak merdeka. Tetapi Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 jelas-jelas memberikan gambaran bagi kita bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, maka rantai-rantai krisis yang dirasakan oleh para murid dan orang Kristen, persekutuan pengikut Yesus saat itu, menjadi hancur dan terputus. Ada buktinya Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Kesaksian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 7. Mereka menyambut Roh Kudus yang turun bagaikan lidah-lidah api itu. Dan mereka bersaksi tentang kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil kebenaran dalam berbagai bahasa. Karena pada saat itu seluruh bangsa berkumpul pada saat Roh Kudus dicurahkan. Dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak rasa takut, dengan tidak rasa bimbang, dengan tidak memikirkan dampak dan risiko yang harus dihadapi, mereka bersaksi tentang Kristus, bersaksi tentang firman, tentang kebenaran dalam rupa-rupa bahasa bagi seluruh suku bangsa. Apa maknanya Bapak Ibu? Kalau kita melihat pada diri kita, ada banyak hal kita tidak mampu lakukan. Ada banyak hal kita tidak pahami dalam hidup ini.
Ada banyak hal kita tidak sanggup untuk menghadapinya karena ada tantangan, ada persoalan, dan kita tidak akan mampu bisa menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita. Tetapi sebagai umat Tuhan, orang yang beriman kepada Yesus, Yesus menjanjikan tolongan Roh Kudus yang akan memampukan setiap orang yang merasa dirinya tidak mampu, tidak bisa, tidak mungkin. Roh Kudus akan memungkinkan. Roh Kudus akan memampukan. Roh Kudus akan membuat kita mampu melakukan apa yang seharusnya di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia. Persyaratannya lagi-lagi seperti Yoel bagi umat Israel. Dan apa yang dikisahkan oleh para rasul di dalam Rasul 2. Orang Kristen dan semua pengikut Kristus. Persyaratannya hanya satu. Buka diri dan segenap hati ini menerima Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang, dia akan mampu melakukan tugas-tugas walaupun itu berat. Roh Kudus bekerja bagi seseorang, dia akan mampu melakukan apapun tantangan-tantangan kehidupan, dia akan mampu melewatinya. Jika Roh Kudus bekerja bukan karena dirinya, bukan karena kapasitasnya, bukan karena potensi dan kemampuannya, tetapi karena Roh Kudus yang dia andalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dua bagian pembacaan ini mau memberikan gambaran kepada kita apa sih buktinya, wujudnya jika Roh Kudus hidup di dalam aku. Jika Roh Kudus hidup di dalam aku. Ada 3 hal yang bisa tercermin dari dua pembacaan ini jika Roh Kudus hidup di dalam kita. Yang pertama, jika Roh Kudus hidup di dalam kita, maka persekutuan kita akan menjadi kokoh dan kuat, utuh, bukan karena dipimpin oleh siapa-siapa, tetapi karena dipimpin oleh Roh Kudus. Di sana tidak ada egoisme, tidak ada tinggi diri, tidak ada perbedaan suku, bahasa, daerah, tinggi rendah sosial, ekonomi, terpandang atau tidak terpandang, laki-laki atau perempuan, latar belakang sosialnya, tidak. Jika Roh Kudus hidup di dalam aku, maka persekutuan itu menjadi kuat karena semuanya adalah setara di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya inti dari tema firman Tuhan kita di Pentakosta ini. LPJ menetapkan, Lembaga Pembinaan Jemaat GPM menetapkan tema kita, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara. Jika Roh Kudus ada di dalam hidupku, maka kita adalah setara. Tidak memandang dari asal suku daerah, tidak memandang latar belakang tinggi dan rendahnya, jabatan, pangkat, titel, tidak memandang harta dan kekayaan. Kita setara di hadapan Tuhan. Tidak ada yang merasa dirinya tinggi dan menjelekan orang yang di bawah. Itu adalah tanda-tanda Roh Kudus bekerja dalam satu persekutuan. Kalau ada orang yang mementingkan diri, kalau ada orang yang meninggikan dirinya, kalau ada orang yang merendahkan orang lain, ia ada dalam persekutuan orang percaya tetapi dirinya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dan itu potensi menghancurkan persekutuan. Yang kedua Bapak Ibu, jika Roh Kudus bekerja dalam diriku, di dalam segala keterbatasan, ketidakmampuan, Roh Kudus akan memampukan. Bapak Ibu, saudara, orang yang hidup dengan mengandalkan Roh Kudus tidak akan pernah bersungut, tidak akan pernah mempersalahkan orang lain. Karena apa? Karena dia tahu
Roh Kudus akan memampukan dia. Roh Kudus akan menguatkan dia. Roh Kudus akan membuat dia mampu melakukan apa yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kebaikan bagi orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Bapak Saudara, jika kita memandang diri kita dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan, janganlah kita kecil hati, karena Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memampukan kita bagi kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, persekutuan gereja kita, masyarakat, daerah kita. Roh Kudus akan pakai kita di mana saja kita berada untuk kebaikan banyak orang, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, jika Roh Kudus bekerja di dalam kita, persekutuan kita menjadi kuat karena kita setara. Jika Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan dimampukan di dalam segala hal. Jika Roh Kudus ada di dalam kita, hidup kita pasti bisa memuliakan Tuhan. Kita hidup bukan untuk diri kita, bukan untuk persekutuan kita menjadi populer dan viral, bukan supaya kita dipuji. Tetapi jika Roh Kudus ada di dalam kita, ada di dalam persekutuan kita, maka nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, di hari Pentakosta ini marilah kita buka diri, hadirkanlah Roh Kudus dalam diri kita, rumah tangga dan keluarga kita, supaya papa, mama, anak-anak, adik, kakak setara di hadapan Tuhan. Dalam persekutuan kita bergereja, para pelayan dan umatnya setara untuk memuliakan Tuhan. Maka pasti krisis-krisis dalam hidup kita akan diganti dengan berkat-berkat dan sukacita di sepanjang kehidupan ini. Selamat merayakan Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Amin.